Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah atau cerita rakyat mengenai asal-usul nama Wonogiri. Wonogiri yang kita ketahui merupakan kota yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana asal-usul nama Wonogiri ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sejak Majapahit runtuh, Kesultanan Demak Bintoro semakin besar. Banyak kadipaten kecil yang dulunya masuk wilayah Majapahit, akhirnya bergabung dengan Demak Bintoro. Raden Patah memerintah dengan arif dan bijaksana. Semua itu tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali dan seluruh ponggawanya. Pada suatu hari, diadakan musyawarah mengenai rencana pembangunan Masjid Agung. Semua Wali Songo hadir tanpa terkecuali. Musyawarah memutuskan bahwa setiap wali mendapat jatah mencari satu tiang penyangga. Tiang penyangga haruslah kayu jati yang sudah tua, besar, dan panjang. Seperti wali lainnya, Sunan Giri segera melaksanakan tugasnya. Ia mencari kayu jati ke daerah selatan. Perjalanan memakan waktu cukup panjang. Berhari-hari Sunan Giri masuk hutan, keluar hutan, namun tidak menemukan kayu jati sesuai dengan yang diinginkan. Hingga tibalah Sunan Giri pada suatu daerah yang penuh hutan dan berbukit-bukit. Sepanjang perjalanan, Sunan Giri selalu dibuntuti seseorang. Akan tetapi ia tidak menghiraukannya. Orang tersebut sebenarnya tidak jelas akan berbuat apa terhadapnya. Sunan Giri malah sering bercanda dengan pura-pura lari atau bersembunyi. Melihat buruannya lari, orang yang membuntuti segera menyusulnya. Begitu juga ketika Sunan Giri bersembunyi, orang tersebut berusaha mencari hingga menemukan. Anehnya, ketika Sunan Giri berusaha untuk menatap wajahnya, orang tersebut cepat-cepat menyembunyikan jati dirinya. Tibalah Sunan Giri pada sebuah bukit kecil di atas Bengawan Solo. Bukit yang ditumbuhi kayu jati itu tidak terlalu tinggi. Namun, orang-orang sekitar menyebutnya gunung. Setiap hari ada yang mencari rumput atau kayu bakar di bukit tersebut. Sunan Giri beristirahat di bawah pohon jati yang sangat rindang. Orang yang membuntuti bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Sunan Giri semakin terganggu dengan ulah orang itu, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Kemudian duduk bersila dan mengheningkan cipta, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terbebas dari gangguan dalam melaksanakan kewajibannya mencari kayu jati. Allah mengabulkan permohonannya. Sunan Giri berhasil mengelabui orang tersebut. Menurut pandangan orang itu, Sunan Giri masih duduk bersila di dekat tongkatnya, padahal ia telah jauh berjalan ke arah timur. Sepanjang perjalanan, Sunan Giri merasa heran. Sejauh mata memandang yang tampak hanyalah hutan dan gunung-gunung. Sampailah Sunan Giri pada hutan jati yang lebat. Hutan itu sangat luas dengan tumbuhan jati yang besar-besar. Sunan Giri gembira sekali. Berarti tidak sia-sia perjalanannya sampai ke tempat ini. Akan tetapi, pikirannya sekarang berubah. Perasaan yang awalnya senang kini diliputi rasa ragu-ragu. Sunan Giri khawatir bahwa si pemilik hutan tidak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar dengan sesuatu. Sungguh tidak mungkin jika hutan ini tidak ada yang punya. Sunan Giri pun mencari si pemilik hutan. Sudah setengah hari Sunan Giri mencari si pemilik hutan jati. Rasa capek dan lapar tidak dirasakannya. Hampir saja Sunan Giri menyerah. Tiba-tiba, tidak jauh dari tempat itu ada sebuah pondok. Pondok itu kecil dan sederhana, tetapi dirawat dengan rapi. Bergegaslah Sunan Giri mendatangi pondok itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri mengucap salam. Akan tetapi tidak ada jawaban dari pemilik pondok tersebut. Lalu Sunan Giri mengulang ucapan salam sambil mengutuk pintu. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki seusianya menghampiri. "Mencari siapa, Kisanak?" tanya lelaki itu. "Maafkan jika saya mengganggu, Kisanak. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya?" Sunan Giri balik bertanya. "Apakah Kisanak tersesat?" tanya laki-laki tersebut. Tidak, Kisanak. Saya hanya ingin bertanya, siapa pemilik hutan ini?" tanya Sunan Giri. "Oh, itu pertanyaannya. Silakan duduk dulu. Maaf, kursinya reot," ujar sang lelaki. "Sayalah yang mestinya minta maaf karena telah mengusik ketenangan Kisanak," kata Sunan Giri setelah duduk berhadapan dengan laki-laki tersebut. "Sebelum saya jawab, tentu tidak ada salahnya jika saya bertanya siapa Kisanak dan dari mana asalnya serta apa tujuan sampai di hutan ini," tanya laki-laki itu lagi. "Kisanak, beribu maaf jika kedatangan saya di tempat ini dianggap lancang," kata Sunan Giri lalu melanjutkan, "Saya adalah Giri. Saya abdi dalam Sultan Demak Bintoro." Belum selesai perkataan Sunan Giri, laki-laki itu turun dari kursinya dan bertindak akan menghaturkan sembah. Namun Sunan Giri mencegah dengan cara berdiri dan memegang pundaknya. "Kita ini sama-sama hamba Allah, Kisanak. Tidak ada yang berarti di hadapannya kecuali iman dan amal kita," kata Sunan Giri. Mendengar kata-kata Sunan Giri, laki-laki yang mengaku Kiai Donosari sangat berterima kasih bisa bertemu dengan Sunan Giri. Kiai Donosari menyebutkan namanya serta mengatakan bahwa hutan itu miliknya. Kemudian Kiai Donosari berkata, "Kangjeng Sunan, setelah mengerti maksud dan tujuan paduka, silakan Kangjeng Sunan memilih kayu jati yang akan digunakan tiang Masjid Agung Demak Bintoro." "Terima kasih Kiai. Kebaikan Kiai Allah yang akan membalasnya." Tidak lama kemudian, Sunan Giri telah memilih sebuah kayu yang sangat tua. Kayu jati itu besar, panjang, dan lurus. Namanya jati cempurung. Setelah ditebang, Sunan Giri kerepotan membawanya. "Kiai Donosari, di bawah itu ada kali. Namanya kali apa?" tanya Sunan Giri sambil menunjuk ke arah selatan. "Itu Kali Keduang, Kanjeng Sunan." "Alirannya sampaikah ke Begawan Solo, Kiai?" tanya Sunan Giri kembali. "Betul, kali itu bersatu di suatu tempat dengan Begawan Solo. Ada apa Kanjeng Sunan?" "Begini Kiai, bantulah saya untuk menghanyutkan kali ini di Sungai Keduang itu. Nanti sayalah yang akan mengawalnya hingga mendekati Demak Bintoro," ujar Sunan Giri. Konon, dalam mengangkut kayu jati ke Sungai Keduang, Kiai Donosari menyuruh seorang pesinden untuk duduk di atas kayu sambil melantunkan tembang-tembang macapat. Anehnya, kayu jati tersebut bukannya bertambah berat, tetapi seakan-akan bisa berjalan sendiri dengan ringan. Sampailah kayu jati itu di Sungai Keduang. Sebelum pergi, Sunan Giri sempat berkata kepada Kiai Donosari, "Kiai, sepanjang perjalanan yang saya lihat, tiada lain hanyalah hutan-hutan dan gunung-gunung. Karena itu, saksikanlah daerah ini saya beri nama Wonogiri. Insya Allah kelak daerah ini akan ramai dihuni orang," ujar Sunan Giri memberi nama tempat tersebut. "Wonogiri Kangjeng Sunan?" tanya Kiai Donosari meyakinkan. "Betul, Wono berarti hutan dan Giri berarti gunung," ujar Sunan Giri. "Baiklah Kangjeng Sunan, saya akan menjadi saksi bahwa daerah ini diberi nama Wonogiri." Sunan Giri juga sempat menamakan hutan itu Donoloyo. Begitu juga Kiai Donosari diganti nama menjadi Ki Ageng Donoloyo.
Selanjutnya, Sunan Giri mengawal kayu jati yang dihanyutkan di Sungai Keduang. Sesampainya di Begawan Solo, Sunan Giri singgah sebentar di bukit tempat menambatkan tongkatnya dulu. Ia akan mengambil kembali tongkatnya. Dilihatnya, orang yang dulu membututi masih menunggu tongkat dari jarak agak jauh. Sunan Giri mendekat dari belakang. Ia lalu memegang pundak orang itu. Terkejutlah orang itu ketika tiba-tiba orang yang diawasinya sudah memegang pundaknya. Maafkan saya Kisanak, kata orang itu gugup. Kamu itu sebenarnya siapa dan punya maksud apa terhadap saya? Tanya Sunan Giri. Saya Wasingo, Kangjeng. Saya tidak punya maksud apa-apa kepada Kangjeng. Kalau tidak punya maksud apa-apa, kenapa membututi saya terus, Kisanak? Tanya Sunan Giri kembali. Orang yang mengaku bernama Wasingo itu menunduk. Tidak ada kata yang terucap dari mulutnya. Baiklah, jika kamu tetap diam, berarti kamu betah di tempat ini. Tungguilah tongkatku. Kelihatannya kamu ingin memilikinya, kata Sunan Giri. Wasingo tetap diam, bahkan akan berdiri tidak bisa. Akan tetapi masih bisa mendengar dan mengerti apa yang diucapkan oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri berkata lagi, karena saya pernah singgah di tempat ini, maka untuk mengingat-ingat tempat ini akan saya beri nama Gunung Giri. Sudahlah, aku mohon pamit akan mengawal kayu jati untuk dibawa ke Demak Bintoro, ujar Sunan Giri. Sepeninggal Sunan Giri, Wasingo tinggal di Gunung Giri. Konon setelah meninggal, Wasingo menjelma menjadi seekor singa sebagai penunggu Gunung Giri. Gunung Giri berupa bukit kecil ditumbuhi hutan jati. Puncaknya ada astana para kerabat Keraton Mataram. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah utara kota Wonogiri. Nah, seperti itu ya, kisah cerita rakyat atau mungkin bisa masuk kategori sejarah kota Wonogiri. Mudah-mudahan kisah ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak kisah, sejarah, cerita rakyat, legenda, atau dongeng lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.